hari itu ya Bu, sering revisi skripsi gitu loh Bu. Tapi ya saya tuh punya teman yang selalu mengajak saya itu kayak jalan-jalan atau bagaimana gitu. Padahal saya itu sedang revisi skripsi gitu loh Bu. Nah itu tuh sangat mengganggu saya dan membuat saya itu stres berlebihan gitu loh Bu, seperti itu. Baik, jadi Mbak Nabila ini ya apa sekarang sedang revisi skripsi, jadi Mbak Nabila ini tidak bisa berkata tidak ya Mbak Nabila. Baik, selanjutnya Mbak Karisma. Oke, saya juga sama Bu. Saya kan sekarang juga menginjak semester 6 juga, dan saya juga memiliki kesibukan mengerjakan skripsi. Lalu di sini saya tuh memiliki pasangan, tapi saya setiap kayak diajak keluar tuh saya tuh nggak mau sebenarnya. Saya kayak sibuk gitu, dan saya juga bingung untuk menolaknya itu seperti apa. Jadi sama aja Mbak ya, bingung apa tidak bisa menolak ajakan pacar Mbak Karisma. Baik, selanjutnya kalau Mbak Nina. Kalau saya hampir sama sih kayak Mbak Karisma. Saya juga punya pasangan, tapi kayak pasangan saya tuh minta ketemu terus gitu loh. Ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kadang kalau waktu saya sibuk tuh dia tuh nggak bisa ngertiin gitu loh. Jadi ya kayak mengganggu gitu loh. Kadang saya tuh kayak ya waktu sibuk terus jadinya kayak mengesampingkan sebenarnya saya jadi mengutamain dia tuh kayak ya saya sebenarnya nggak terlalu suka gitu. Baik, jadi Mbak Nabila apa Mbak Nina ini susah menolak pacarnya Mbak Nina ya. Baik, sama kayak Mbak Aul. Baik, selanjutnya kalau Mbak Nina sendiri. Kalau saya itu sama mereka berdua. Saya punya pasangan yang dimana pasangan saya itu nggak bisa mengerti saya, posisi saya yang kerja, posisi saya yang lagi kayak kuliah, posisi saya lagi kayak buat pesanan juga seperti itu, kayak minta ketemu aja gitu. Jadi Mbak Nia ini sama ya, apa bingung dalam menolak pacar Mbak Nia kalau saat diajak keluar seperti itu. Baik, saya lihat di sini permasalahan semuanya hampir sama ya. Jadi mari kita sepakati kalau menurut kalian semua di sini masalah siapa yang lebih urgent untuk kita selesaikan terlebih dahulu. Kalau untuk Mbak Nia terlebih dahulu. Kalau saya sih lebih baik permasalahan Mbak Nabila terlebih dahulu sih Bu, karena menjawab tentang skripsi kan Bu tidak main-main juga, karena skripsi itu juga gaungnya mahasiswa gitu seperti itu. Baik, jadi permasalahannya Mbak Nabila terlebih dahulu yang kita selesaikan. Kalau Mbak Nina, Kalau menurut saya kepingin permasalahan saya yang diselesaikan ya Bu ya, tapi ya soalnya ya sama-sama itu sih Bu, sama-sama memiliki permasalahan, jadi saya pengen permasalahan saya yang diselesaikan. Mbak Nina terlebih dahulu yang baik, kalau menurut Mbak Aul sendiri siapa yang ingin diselesaikan terlebih dahulu? Ya kalau menurut saya ya mungkin permasalahan saya Bu, yang dibahas, karena dari cerita Mbak Nia dan Mbak Nina juga permasalahannya itu hampir sama. Dan saya harap permasalahan saya yang dibahas. Baik, kalau Mbak Nabila sendiri. Kalau menurut saya semuanya ini sebenarnya juga saya juga selesaikan, tapi karena ketika dari teman-teman ini sama masalahnya, jadi saya memilih ya di antara tiga teman-teman ini, karena mungkin dari situ nanti kita bisa belajar. Ketika misalnya dari Mbak Nia dulu selesaikan, lalu yang lain juga bisa belajar dari Mbak Nia terlebih dahulu. Jadi menurut saya memilih ya ketiga teman ini terlebih dahulu yang mungkin harus diselesaikan. Apa alasannya? Ya ini tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau saya memilih tiga teman saya ini mungkin karena mereka sama-sama masalahnya juga sama-sama. Nah mungkin dari satu yang bisa diselesaikan, nanti yang dua ini juga bisa mengikuti dari yang satu tadi. Nah seperti itu sih. Jadi di sini seperti ini Mbak ya, kita itu menyelesaikan salah satu permasalahan dari kita yang lebih urgent seperti itu. Mungkin ada pendapat atau saran siapa yang menurut kalian itu lebih urgent seperti itu. Apakah ada saran Mbak Nabila? Kalau dari saya mungkin ya dari ketiga ini ya mungkin Mbak Karisma. Mbak Karisma, baik, jadi Mbak Karisma ya. Kalau Mbak Karisma sendiri, Ya mungkin ya saya. kalau Mbak Nina, Ya kalau semisal Mbak Karisma yang dibahas juga tidak apa-apa, karena permasalahan
nanti semua pasti akan mendapatkan solusinya. Baik, untuk Mbak Nabila, apakah ada saran? Kalau menurut saya Mbak Nia, terima kasih karena sudah menurut saya, tapi menurut saya saran dari saya Mbak Nia juga kan masalahnya sama dengan Mbak Aul, jadi menurut saya Mbak Aul terlebih dahulu, jadi biar Mbak Nia sama Mbak Nina juga bisa berhasil. Baik, apakah Mbak Niar ingin tetap memilih Mbak Nabila atau Mbak Niar akan menyelesaikan permasalahan dari Mbak Aul? Ya, saya menyelesaikan permasalahan menurut Mbak Aulnya milih Mbak Aul saja kan permasalahannya sama dengan saya dan Mbak Nina juga. Nah, baik, apakah di sini Mbak Niar lapang dada menerima permasalahannya Mbak Aul diselesaikan terlebih dahulu? Iya Bu, saya lapang dada dan Ibu. Nah, baik, jadi di sini semuanya menerima dengan lapang dada ya bahwa permasalahannya Mbak Aul yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Ya. Ya. Baik, Mbak Aul, sejak kapan Mbak Aul itu tidak bisa menolak kepada pacar Mbak Aul? Ya sejak mungkin dari bulan-bulan ini sih Bu, sejak saya mengerjakan skripsi juga. Jadi sejak bulan-bulan ini Mbak Aul ya. Iya. Apakah Mbak Aul itu pernah menolak pacar Mbak Aul, tapi Mbak Aul itu takut akan pacar Mbak Aul itu marah? Iya, saya sudah pernah untuk Sudah menolak. pernah menolak ya. Ya, tapi ya tadi dia kayak nggak mood atau marah gitu. Oh, marah seperti itu. Baik, apakah sebelumnya Mbak Aul juga pernah menolak ya Mbak Aul ya? Sudah pernah menolak pacarnya Mbak Aul. Baik, kalau Mbak Aul ini ingin tujuan yang Mbak Aul capai dalam permasalahan Mbak Aul itu seperti apa? Ya, saya harap tujuan yang saya ingin capai ya saya bisa kayak menolak dengan baik asalkan pasangan saya ini tadi tanpa harus membuat dia marah kayak nggak mood gitu. Saya harus bisa menjelaskan dengan baik seperti itu. Baik, kalau dari teman-teman adakah pengertian untuk tujuan dari Mbak Aul itu seperti apa? Untuk sebelah kiri saya terlebih dahulu. Ya, kalau menurut saya tujuan yang harus dicapai oleh Mbak Aul dan juga teman-teman pastinya yang pertama bisa menyelesaikan permasalahannya dan bisa menjadi pribadi yang bisa menolak tapi tidak menyakiti orang lain. Baik, kalau untuk Mbak Nina sendiri, Ya, kalau saya kurang lebihnya sama dengan Mbak Nabila dan terlebih lagi Mbak Aul harus bisa lebih tegas juga kepada pacarnya biar pacarnya itu ngerti dan nggak, kalau misalnya nggak dituruti itu nggak perlu marah. Iya. kalau untuk Mbak Nina sendiri, Sama sih Bu, dengan apa tanggapan dari Mbak Nina dan Mbak Putri, lebih tegas saja sih, lebih ke Mbak Aulnya berani untuk tegas sama pasangannya karena ya itu tadi. baik. Apakah di sini dari kalian pernah memiliki pengalaman yang sama? Ya, pengalaman yang sama seperti Mbak Aul seperti itu. Kalau saya tidak ada sih Bu, karena saya bukan dengan pasangan. Baik, kalau Mbak Nina, Iya, iya, kayak saya ada karena permasalahan juga saya sama dengan Mbak. kalau Mbak Nia, Sama sih Bu, jadi masalahnya kan sama memang Bu. baik. Jadi ketika dari kalian ini sama semua ya. Baik, di sini saya akan mengimplementasikan teknik di mana saya itu menggunakan teknik asertif, yaitu ada 3 jenis komunikasi. Yang pertama yaitu pasif, seperti yang kalian sekarang alami, dan yang kedua yaitu asertif, di mana nanti kita akan naik 1 tingkat di asertif tersebut, dan yang ketiga itu agresif, seperti kita menolak dengan cara yang lebih kasar seperti itu. Baik, sebelumnya di sini saya minta tolong kepada kalian untuk menyiapkan bukunya masing-masing, kecuali Mbak Aul ya. Mbak Aul nanti saya akan mengarahkan Mbak Aul dan memberi contoh seperti itu kepada Mbak Aul dan kalian bisa menulis ya. Baik, seperti ini Mbak Aul. Pasif itu kan yang kita alami seperti ini, seperti Mbak Aul diajak pacaran Mbak Aul. Sayang, ayo kita main. Pasti Mbak Aul itu kan menjawabnya ya ayo, itu kan pasif. Sedangkan asertif itu kita itu seperti ini Mbak Aul. Sayang, ayo main. Saya nggak bisa ya, mungkin
ya praktek. Iya, baul praktek. Iya, ya saya kemana? Baik, misalnya kalau kita ke asertif, sayang, ayo kita cari makan. Besok aja bisa nggak sih? Aku sekarang lo banyak tugas revisi saya. Besok kok. Baik, sudah cukup bagus baul. Kalau agresif, sayang, bisa nggak ikut aku keluar sebentar cari makan? Kamu ini cari makan sendiri nggak bisa tak sayang? Aku ini juga lagi ngerjain tugas kok. Kamu nggak bisa tak sendiri? Keputusan mbak nanti kalau agresif tuh. Baik, seperti itu. Iya, yang baul sudah cukup bagus sekali. Apakah teman-teman dari kalian juga sudah menulis? Sudah. Apakah baul sudah paham Sudah Bu. dari 3 jenis komunikasi tersebut? Baik, sudah baul ya. Saya harap baul tidak hanya bicara di sini, tapi baul juga bisa mempraktekannya kepada pacar baul. Baik, selanjutnya saya itu ya apa? Kalian bergantian untuk mempraktekkan yang telah saya bilang tadi. Saya mulai dari Mbak Nina terlebih dahulu. Dari kata-kata pasif seperti apa Mbak Nina? Kalau pasif itu ya ayo aku temenin ya main sekarang. Baik, kalau asertifnya Mbak Nina? Kalau asertif boleh nanti malam nggak? Soalnya hari ini masih ada banyak kerjaan. Baik, sudah cukup bagus sekali Mbak Nina. Kalau agresifnya? Kamu berangkat tuh sendiri aja wes, aku males ikut, aku capek, aku habis banyak tugas. Baik, sudah cukup bagus Mbak Nina ya. Baik, selanjutnya Mbak Nia. Pasif ya. Dari kata pasif terlebih dahulu. Yaudah ayo kemana? Baik, sudah cukup bagus. Kalau asertifnya? Asertifnya, aduh sepertinya hari ini banyak tugas, full juga tugas. Bisa nggak diganti lain hari? Baik, kalau agresifnya? Gak iso, ya wis gak iso, ojo maksa aku apa yang tugas kok. Baik, sudah cukup bagus Mbak Nia. Selanjutnya Mbak Nabila. Ini saya dalam konteks apa Bu? Apakah sama juga konteks dengan pasangan atau konteks saya dengan teman saya? Konteks Mbak Nabila dengan teman. Kalau misalnya konteks saya dengan teman saya mungkin dari pasif ya Bu. Iya. Oke, bisa sekarang seperti itu. Kalau asertif, maaf saya hari ini tidak bisa karena saya sedang revisi skripsi. Bagaimana kalau kita ganti hari? Baik, sudah bagus Mbak Nabila. Agresifnya? Kalau agresifnya mungkin ya apa sih? Kok ngajak-ngajak saiki lah? Kira aku bisa saiki. Baik, Mbak Nabila sudah cukup bagus. Jadi di sini kalian semua itu sudah cukup bagus dan cukup baik sekali. Saya harap kalian tidak hanya mempraktekkan dalam konseling kelompok di sini, tetapi kalian juga mempraktekkan kepada pacar kalian, terutama teman kalian. Bagaimana Mbak Nabila? Apakah bisa untuk mempraktekannya? Bisa. Kalau Mbak Nia? Kalau Mbak Nina? Insya Allah akan saya coba. Kalau Mbak Raul? Iya, saya akan mencoba ya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dalam sesi konseling ini? Baik, jadi kalian sudah cukup paham semuanya ya Iya, dalam sesi iya. konseling ini ya. Pertemuan selanjutnya akan kita adakan kembali nanti jadwalnya. Sepertinya kita akan membahas apakah kalian sudah pernah gimana tentang lanjutannya ini. Baik, apakah sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah. Baik, sudah cukup ya. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Bu. Terima kasih. Silakan laporannya Kak Nabila. Belibet dia ngomong Iya. Sita gantian ta. Tadi apa ya? Iya. Yaitu tadi meningkatkan keterampilan komunikasi Mbak Dian. Keadem ya bahasa ini ya. Dulu kok gue. boleh ulas belum? Kehidupan. Komunikasi. Kita kan mau kipas ya.